Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Puji Lestia Mukti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bogor. Saya mengajar di SD An-Nahl Islamic School. Hari ini saya akan mengerjakan tugas tentang wawancara kepala sekolah tentang pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Esti. Pagi. Alhamdulillah. Izin pagi ini saya akan mewawancarai Ustazah terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Boleh dimulai? Ya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Di antaranya adalah selama ini bagaimana Ustazah mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau dia merupakan bujukan moral? Ya, terima kasih. Masya Allah ya, pertanyaan yang sulit. Ya, harapannya sebenarnya di dalam menjalankan tugas pasti kita tidak dihadapkan ya pada pilihan-pilihan yang sulit gitu kan. Tapi memang faktanya di dalam mengelola manajerial sekolah terkait dengan guru, kemudian siswa dan bahkan orang tua, kita mau nggak mau akan dihadapkan pada itu gitu ya. Nah, dilema etika itu kan bahwa ada dua hal yang sama-sama baik gitu ya di dalam pilihan-pilihan keputusan kita gitu ya. Tetapi kita harus memilih salah satunya gitu ya. Nah, ini yang sering kami hadapi gitu. Kalaupun terkait dengan bujukan moral itu adalah hal yang memang sudah terlihat jelas antara yang benar dengan yang salah. Otomatis lebih mudah bagi kita untuk memutuskan ya, pasti kita berpijak kepada hal yang benar gitu dibandingkan dengan yang sebaliknya gitu ya. Sehingga itu tadi gitu, pasti ketika ada sebuah masalah ya kita akan bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah dua hal yang memang mengandung kebaikan gitu ya, tetapi memang bertentangan. Nah, di mana kita harus memilih salah satunya, sehingga bujukan moral itu adalah dua hal yang dia bertolak belakang antara benar dan salah, seperti itu. Berarti kita lihat dari masalah itu sendiri ya, dia termasuk yang dilema atau yang bujukan moral. Selanjutnya, bagaimana selama ini Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, oke. Kalau kita lihat dari permasalahan di level sekolah, pastilah murid, guru, dan orang tua gitu ya. Nah, contoh misalnya ini sudah mulai contoh kasus ya. Misalnya ada permasalahan murid yang melanggar peraturan misalnya. Nah, sehingga di situ kita menetapkan jika ada sebuah masalah pastilah kita ada reaksi gitu ya. Nah, reaksi-reaksi inilah yang kemudian dalam prosesnya membuat kami mengambil keputusan. Nah, keputusan inilah yang didasarkan pada kebaikan yang pertama untuk si anak sendiri, yang kedua adalah kebaikan untuk semuanya gitu kan. Nah, berdasarkan itulah kemudian kami mengambil keputusan. Yang pertama adalah ya keputusan yang pastinya sifatnya dia adalah sebagai pemberian konsekuensi gitu ya, atau kita bisa mengenalnya dengan sanksi seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ya kita membebaskan dia tanpa konsekuensi, tapi dengan pesan-pesan khusus seperti itu. Nah, dua-duanya ini kan mengandung kebajikan ya. Nah, hanya memang akhirnya tergantung kepada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh murid itu sendiri gitu. Pilihan mana yang kami ambil, apakah konsekuensi atau sanksi, ataukah hanya pesan-pesan. Nah, itu tergantung dari kasus itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan masalah guru misalnya gitu ya, ya pastilah di level sekolah itu adalah bagaimana murid itu kita tempatkan sebagai pusat pembelajaran gitu kan, sehingga hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi guru yang selama ini yang paling sering adalah terkait dengan perizinan seperti itu ya, pastilah kemudian kita mengembalikan lagi kepada bagaimana kepentingan murid di kelas gitu kan. Nah, sehingga yang pernah terjadi yang selama ini yang saya lakukan adalah
jika ada guru yang izin, biasanya tidak karena uzur yang syar'i ya, misalnya karena izin ada kebutuhan dia harus mengantarkan istrinya, misalnya mengantarkan istrinya yang dia harus kontrol kehamilan, dan itu dilakukan izinnya mendadak di pagi hari, kemudian level kelas yang ditinggalkan juga level kelas yang rentan jika hanya dikelola oleh satu guru gitu ya. Nah di situ biasanya saya ketika harus memutuskan sendiri dan dalam waktu yang cepat, biasanya langsung saya eksekusi, misalnya dengan Ustadz, bisakah ini dischedule-kan nanti setelah pulang, jadi Ustadz dampingi dulu, toh ini di hari Jumat, nanti bisa izin lebih cepat gitu kan, karena ini kegiatannya sangat membutuhkan pendampingan oleh 2 guru dan seterusnya. Dan alhamdulillah sejauh ini guru juga respon positif terhadap itu, hadir dulu, oh baik gitu, sehingga komunikasi-komunikasi ini yang kami anggap memang diperlukan ya, agar KBM juga tetap berjalan, kemudian guru juga kemudian bisa tetap izin tapi setelah menjalankan tugasnya dulu gitu. Berarti intinya kita harus lihat dulu yang sama-sama benar di sini juga benar, tapi tidak memberatkan. Betul, iya. Oke, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan dari contoh yang tadi, misalnya yang anak, kasus anak tadi? Iya, oke. Yang pertama, jika terkait dengan anak, pastilah itu melibatkan wakasis ya, gitu kan. Nah sehingga saya pasti berkomunikasi dengan Ustadz Mas Duki gitu. Jika level masalahnya cukup kami atasi berdua, kami diskusi ya, itu sudah close gitu ya. Kemudian jika ada masalah yang memang kami harus melibatkan pimpinan yang lebih atas, maka itu juga kami lakukan, lebih kepada minta pertimbangan, karena khawatir jika kami mengambil keputusan seperti ini ternyata itu menimbulkan efek yang besar untuk sekolah gitu kan. Dan hal ini adalah Bu Susi gitu, seperti itu. Nah kemudian untuk masalah-masalah yang itu tadi yang bisa saya atasi sendiri, biasanya langsung saya eksekusi pada saat itu. Tapi jika ada permasalahan yang memang perlu proses, misalnya ada komplain guru terkait sebuah hal sehingga saya harus misalnya menanyakan ke HRD atau ke unit-unit lain yang terkait, nah itu biasanya saya pending dulu gitu kan, untuk kemudian saya mendapatkan informasi yang cukup sehingga di hari lain saya bisa melanjutkan lagi proses pengambilan keputusan itu kepada guru atau pihak yang tadinya menyampaikan seperti itu. Berarti intinya kita harus naik level dulu ya, kalau di sini level aman selesai. Ya, dan intinya adalah musyawarah ya. Musyawarah itu yang lebih membuat kita tenang di dalam mengambil keputusan seperti itu. Hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, ya, yang pertama adalah memang berbasis kepada hasil akhir ya. Hasil akhir ini dalam artian adalah kebaikannya nanti untuk siapa ini gitu kan. Pastilah kita nggak menginginkan keputusan yang kita ambil hanya baik untuk satu orang, tapi lebih seimbang seperti itu kan. Jadi kita berupaya untuk tidak merugikan salah satunya. Kayak contoh kasus guru yang tadi ya, kita memberikan solusi, nanti silakan izin gitu kan, tapi sini dulu bisa gitu kan. Kecuali kalau kita nggak boleh izin sama sekali, itu kan merugikan. Sementara kita tahu itu urgensinya memang sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kita juga dalam mengambil keputusan pasti juga berpijak kepada kepedulian ya gitu kan, sehingga kita nggak hanya berpaku kepada aturan guru harus hadir seminggu penuh gitu kan, tapi kita juga ada kepedulian di situ, sekalipun memang tetap proses mengonfirmasi itu penting kami lakukan untuk memastikan bahwa memang perizinannya ini adalah kemudian tidak mencederai dari akad guru di dalam mendampingi siswa di kelas, seperti itu ya. Berarti intinya tidak berat sebelah, di sini bisa, di sana juga bisa berjalan. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Iya, tantangannya sebagai pimpinan yang memang saya ini baru dan
pastilah nih saya tipe orang yang nggak tega sebenarnya gitu ya, nggak suka juga sebenarnya dengan banyak masalah gitu ya. Setiap orang juga seperti itu ya gitu ya, tapi memang tantangannya adalah misalnya kalau misalnya memanggil tentang guru gitu ya, pastilah teman dekat seperti itu. Hanya memang posisi sekarang yang memang mengharuskan saya untuk melakukan itu gitu. Lebih tegas lagi. Kalaupun saya harus misalnya mengambil sisi enaknya, pasti ya saya nggak mau gitu kan. Dia teman dekat, udahlah biarin aja gitu, tapi kan itu artinya saya juga tidak amanah dengan tugas ini. Sehingga itu sih tantangannya gitu. Teman dekat misalnya ya, teman baik gitu, tapi kemudian kami menyampaikan hal-hal yang mungkin nggak enak gitu, mungkin ada informasi dari orang tua yang perlu kami konfirmasi gitu kan, seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah orang tua ya, terkait dengan orang tua ini juga tantangan sekali gitu, terkait dengan orang tua yang anaknya bermasalah gitu ya, yang kemudian masing-masing merasa cukup sekolah yang memfasilitasi penyelesaian masalahnya gitu. Kami berterima kasih jika memang orang tua sudah cukup gitu ya dengan sekolah yang sudah menyelesaikan, tapi ternyata ada orang tua yang memang harus meminta orang tua satunya untuk hadir untuk selesai. Nah ini yang tantangan yang sulit buat kami gitu, sehingga untuk kita berada di posisi yang tengah tuh kadang sulit. Satu sisi kita disalahkan oleh orang tua ini, satu sisi kita juga disalahkan gitu ya. Nah itu sih. Tapi alhamdulillah selama ini bisa dijalani kan, tantangan itu kan bisa melewati. Nah, alhamdulillah. Lalu selanjutnya, apakah Ustazah memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Belum selesai. Langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik prosedurnya ataupun bentuk seperti apa yang dijalankan? Iya. Jika masalahnya ringan ya, terkait dengan dilema etika ini ya, artinya mudah untuk diambil keputusan, biasanya langsung di tempat. Tapi jika tidak ya biasanya ya itu tadi, kita butuh waktu untuk mengumpulkan segala hal yang terkait dengan itu, sehingga baru kita memutuskan. Kalau jadwalnya tidak ada lah ya, karena kan kalau masalah timbulnya nggak bilang-bilang gitu kan ya, seperti itu sih. Pengennya sih setiap masalah langsung cepet selesai ya, jangan seperti itu gitu kan. Kayak contoh ini misalnya harus ini belum selesai masalahnya ini yang orang tua gitu, jadi di sini blunder gitu. Tapi ya satu-satu lah, bismillah. Memang penting untuk memilah-milah. Makin cepat selesai semakin baik ya. Terus adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, memang posisi saya kan kolegial ya, dengan Ustadz Mas Duki, dengan Ustazah Erna. Kemudian jika terkait dengan masalah-masalah yang keislaman dengan koordinator Islam Ustazah Herna, Al-Quran juga sama, ada 2 koordinator seperti itu sangat membantu saya di dalam menjalankan pengambilan keputusan ya, terkait dengan masalah-masalah yang ada. Berarti dengan wakil dan koordinator Iya. Bahkan teman-teman level guru juga kadang kami minta pendapatnya jika itu masalah-masalah yang terkait dengan siswa di kelasnya. Oke, terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Iya, ternyata memang dibutuhkan kejelian ya di dalam pengambilan keputusan yang termasuk dilema etika ini, karena dua-duanya kebajikan tapi saling bertentangan gitu. Nah itu tadi kita yang pertama adalah fokus pada hasil akhirnya, kemudian tidak melupakan aspek kepedulian atau kebajikan gitu ya. Nah kemudian juga tetap mengacu kepada aturan yang ada, seperti itu. Masya Allah. Semoga Ustazah sukses selalu melewati semua rintangan dilema etika dan pendidikan moral ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Mohon maaf jika mengganggu, merepotkan dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya sama-sama. Sukses. Sudah saya saja puji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Jafar Sidik selaku Kepala Sekolah SMA An-Nahl Islamic School. Izin Bapak, siang ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait materi tentang dilema etika atau bujukan moral. Izin ya Bapak ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama, selama ini apa yang Bapak lakukan? Ini Bapak Pak Ustadz ya? Bapak aja. Cut. Gak usah diulang, lanjut aja. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan hari ini. Tentunya sebagai kepala sekolah ya banyak sekali kebijakan atau keputusan yang harus diputuskan ya. Dan terkait dengan hal tersebut ya, bisa aja ada dilema etika itu ya. Maka cara mengidentifikasinya ya kita mencoba mengumpulkan data sebanyak-banyaknya ya, mengidentifikasi, kemudian kita juga melihat siapa sih yang pihak ya yang bertentangan dalam hal ini ya. Setelah hal itu sudah ada ya, barulah kita berdiskusi ya, tentunya sama rekan-rekan disyurokan ya, apakah ini memang dilematika ya atau lainnya untuk nanti kita jadikan sebuah keputusan ya. Jadi beberapa langkah itu yang kita lakukan ya, sehingga nanti muncullah sebuah kebijakan atau keputusan dari hal yang terjadi. Baik, berarti yang pertama adalah pengumpulan data dulu, baru mengidentifikasinya dengan cara musyawarah, seperti itu ya Pak ya. Baik, terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan di dalamnya, kebajikan di dalam. Baik, saya ambil satu kasus ya, dalam sebuah keputusan misalnya di tahun ini SMA ini ada sedikit perubahan kebijakan ya, terutama dalam hal jam sekolah yang tadinya tahun lalu jam sekolah dari pagi sampai sore ya, hampir jam 5, cuma untuk tahun ini ya proses pembelajaran tidak sampai sore, jam 4 habis asar ya mereka boleh pulang. Namun itu kenapa kita ngambil kesimpulan seperti itu ya, itu dilatar belakangi memang karena ada beberapa masukan dari orang tua ya yang menginginkan ya anaknya supaya tidak terlalu lelah gitu kan. Kemudian ada juga yang Sabtu yang tadinya harus masuk tiap hari gitu kan, akhirnya sekarang Sabtunya ya kita fasilitasi dengan online ya, pembelajaran online ataupun kegiatan outing keluar ya, itu pun di salah satu Sabtu. Harapannya orang tua bisa family time ya, jadi mereka Sabtu nggak harus masuk. Tapi di sisi lain ya, setelah kita coba memperlakukan, ada aja orang tua yang memang kok kenapa tidak sekredit ya, mereka pengennya ya full di sekolah, mungkin karena mereka ingin anaknya lama di sekolah karena memang orang tuanya kerja ya. Tentunya kan dua hal itu ya, yang satu memang pengen anaknya supaya tidak terlalu capek dan punya waktu yang luang. Tapi di sisi ada juga orang tua yang dia pengen menyerahkan ke sekolah supaya memang waktunya efektif dan efisien. Nah, itu kan ada dua-duanya baik. Gimana solusinya? Akhirnya ya, itu udah kita putuskan, namun ya tetap ketika kita memutuskan ya kita refleksi gitu kan. Oh ternyata ada celah nih, ada hal yang belum terakomodir. Akhirnya kita kasih solusi ya bagi orang-orang yang memang misalnya sebenarnya nggak banyak sih, beberapa orang aja ya kita fasilitasi. Misalnya di sore hari itu ada kelas-kelas, misalnya kelas tahsin intensif ya, ataupun madas intensif yang memang supaya mereka itu dalam sore harinya ada kegiatan. Adapun yang lainnya ada yang les gitu kan, kita pun fasilitasi ya anak-anak yang memang membutuhkan hal tersebut, dan anak tersebut ya kita fasilitasi. Jadi dua-duanya bisa diterapkan, meskipun secara umum ya kebijakan itu ya kita sampai jam 4 aja, tidak berlaku buat tambahan tadi. Iya, tambahan tadi. Jadi disesuaikan sama anak. Gitu kan. Berarti intinya artinya semuanya tidak
berat sebelah ya, Iya, semuanya tetap betul. terakomodir seperti itu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, prosedurnya ya tentunya sebelum kita memutuskan sebuah kebijakan kan ada apa tuh namanya, bertanya ke orang tua, ada kuesioner ya sebagai data ya, kemudian analisis apa tuh namanya, beban pelajaran yang diemban sama anak-anak ya. Kita pun meminta input dari anak-anak bagaimana dengan proses kegiatan yang sudah dilakukan. Itu data-data itu kita kumpulin ya. Tentunya kita pun harus banyak apa tuh namanya, sudut pandangnya ya. Sehingga ketika data itu ada ya udah kita formulasikan ya, dan kita pun tidak kaku untuk bertanya kepada orang yang punya pengalaman atau yang senior ya, untuk bisa jadi mereka punya pengalaman dari apa yang akan kita putuskan tersebut ya. Kita syurokan ya, kemudian baru kita putuskan ya. Tapi setelah putus itu tetap nanti akhirnya kita refleksi juga apakah memang sudah tepat banget ya, atau memang ada hal yang perlu kita tambahan ya. Berarti langkah-langkahnya melalui kuesioner, Ya, lalu ada analisis program pembelajaran, lalu bertanya, dan diakhiri dengan syura tadi, musyawarah untuk mufakat. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang saya rasakan ya efektifnya jika memang data yang kita punya banyak, jadi sudut pandangnya banyak ya. Itu bisa membuat apa tuh namanya, keputusan kita memang efektif. Kemudian ya meminimalisir celah yang memang akan apa tuh namanya, bertentangan, ataupun misalnya menyiapkan plan B ya ketika memang ada hal-hal yang bertentangan. Jadi itu mungkin beberapa jadi datanya harus banyak dan memang bermusyawarah ya. Kemudian jangan lupa juga untuk bertanya ya sama yang lebih senior dan lebih paham gitu ya. kondisi. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Oke, tantangannya ya kita harus mengakomodir ya semua keinginan. Padahal ya keputusan harusnya biasanya kan harus satu ya. Jadi ya tantangannya bagaimana kita dengan keputusan yang kita buat ya, yang tidak terakomodir ya bisa ikut sama keputusan kita. Tentunya dengan memberikan pemahaman ke mereka ataupun memberi solusi lain ke mereka gitu, untuk supaya mereka yang memang terakomodir apa yang mereka inginkan. Meskipun secara keputusan ya tetap keputusan A yang kita buat ya, tapi untuk meminimalisir gitu, untuk hal tersebut ya perlu plan lain ya, ataupun untuk mengakomodir apa yang. Jadi tantangannya ya untuk menyatukan ya sebuah pendapat ya, tentunya paling ya ada memang orang-orang yang memang tidak terakomodir. Jadi harus pintar-pintar ya memutuskan dengan bijak. Betul. Dan yang pasti juga harus ini ya, saling komunikasi ya. Betul, ya. Dengan orang yang tadi dia tidak artinya keinginannya tidak terpenuhi, berarti harus dikomunikasikan supaya tidak terjadi salah paham. Seperti itu. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti contohnya tadi? Apakah langsung diselesaikan di satu tempat itu atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak pernah jalankan di kasus ini? Biasanya sih tergantung ya, tergantung keputusannya. Ini kalau memang keputusannya memang perlu waktu ya untuk mengkaji itu ya, tentunya akan ada waktu lama ya, prosesnya lama, dan memang kebijakan itu memang sifatnya jangka panjang ya, biasanya lama, dan ada memang keputusan-keputusan yang memang urgent ya. Nah itu kan memang ya kalau memang harus segera diputuskan ya kita putuskan, meskipun ya tetap ketika nanti selesai memutuskan ya di perjalanan ada hal-hal yang memang sebelumnya belum terpikirkan, nah itu kita bisa refleksi. Jadi ini tergantung keputusan itu ya, waktunya ya kalau memang urgent ya kita bisa tidak harus lewat syuro rutin ya, pekanan, tapi ketika ada hal urgent ya bisa di waktu yang memang kita butuhkan ya kita kumpulin teman-teman ya, kita putuskan nih ini karena urgent. Kalau memang itu sifatnya tidak terlalu urgent ya kita bahas di pekanan, ataupun kalau kebijakan itu jangka panjang ya
itu bisa lama kan sih. Jadi tergantung tergantung kasusnya ya. Tapi sebenarnya sih setiap kasus pengennya cepat selesai kan, makanya tadi ketika urgent itu harus cepat-cepat diselesaikan. Betul. Terus selanjutnya ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti ini? Oke, ya tentunya ya rekan-rekan kita ya di unit ya, guru-guru tentunya dari pengalaman mereka di sekolah sebelumnya ya tentunya itu memperkaya saya. Kemudian ada yang guru-guru senior di sini gitu kan, itu memperkaya saya untuk membuat keputusan ya, ataupun di ranah manajemen ya kita pun perlu pertimbangan mereka ya, karena kebijakannya memang harus sepengetahuan mereka. Iya. Berarti dari teman unit yang lebih berpengalaman, juga dari manajemen juga terkadang kita butuh pertimbangan ya, untuk membantu ya, mempermudah mengambil keputusan tadi. Nah, yang terakhir nih Pak nih ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di ilmu etika? Yang tadi kan kita susah tuh pengennya semuanya sama-sama enak gitu kan, sama-sama benar. Jadi tidak setiap apa yang diputuskan sama kita tuh bisa memuaskan semua pihak. Betul. Jadi ya gimana caranya kita memahamkan mereka ya, bagaimana sosialisasi yang tepat gitu kan. Itu sih yang bisa kita lakukan ya. Jadi pastilah sebuah kebijakan ya tidak akan ada aja sebagian pihak yang memang tidak akan sesuai dengan apa yang kita putuskan. Tapi apapun itu ya, toh kalau itu tujuannya baik ya, kita bisa pelan-pelan mensosialisasikannya, ataupun ada hal-hal yang memang kurang ya, kita bisa berkala memperbaiki. Jadi ya pelajarannya begitu. Jadi kalau memang mau efektif ya perkaya sudut pandang ya, tapi ketika pun itu sebuah udah jadi keputusan ya, ya jangan kaget ya kalau ada aja ya hal-hal yang memang tidak berkenan. Nah itu ya, bagaimana kita meminimalisir itu ya, kita kasih sosialisasi, kita kasih pemahaman mereka, dan kasih plan-plan yang sekiranya bisa mengakomodir apa yang mereka inginkan. Kurang lebih seperti itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya dan wawancara hari ini. Terima kasih sudah berkenan. Siap. Mudah-mudahan kita sih pengennya nggak ada masalah ya dalam kehidupan ini, tapi ini adalah sebuah ujian dari Allah. Semoga kita bisa menjalani semua ujian-ujian ini. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.